Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Ada statement dari Kiai Haji Imam Jazuli LC/MA tentang peran klan Pak Alwi dalam kemerdekaan Indonesia. Apakah benar seperti itu? Ngeri ini. Berikut ini ada sanggahan ilmiah terhadap tulisan Kiai Haji Imam Jazuli LC/MA tentang peran klan Pak Alwi dalam kemerdekaan Indonesia. Tulisan Kiai Haji Imam Jazuli LC/MA yang mengklaim bahwa klan Pak Alwi memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia memerlukan telaah kritis. Beberapa poin dalam tulisan tersebut mengandung kekeliruan historis, kesalahan logika, serta kekurangan dalam penggunaan sumber yang valid. Berikut adalah analisis dan sanggahan ilmiah terhadap klaim-klaim yang disampaikan. Kita harus tahu. Yang pertama, kesalahan dalam menggunakan Sultan Hamid II sebagai bukti peran Pak Alwi. Sultan Hamid II bukanlah contoh yang tepat untuk membuktikan kontribusi klan Pak Alwi terhadap kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa ia justru terlibat dalam politik kolonial dan dianggap sebagai pengkhianat karena keterlibatannya dalam pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, serta kedekatannya dengan Belanda. Menggunakan Sultan Hamid II sebagai bukti peran Pak Alwi dalam perjuangan kemerdekaan merupakan bentuk false ekuivalen, kesetaraan yang salah, di mana seseorang yang berperan dalam kolonialisme justru dijadikan sebagai simbol perjuangan nasionalisme. Itu yang pertama. Terus yang kedua, klaim yang tidak berdasar tentang Habib Ali Kuitang dan Soekarno. Tulisan Kiai Haji Imam Jazuli mengklaim bahwa Soekarno bersembunyi di Masjid Ar-Riyad milik Habib Ali Kuitang karena takut ditangkap Belanda, dan bahwa Soekarno meminta restu kepada Habib Ali Kuitang untuk menentukan hari proklamasi. Klaim ini tidak memiliki dukungan sumber primer yang valid dalam sejarah. Sebaliknya, sumber-sumber sejarah yang kredibel seperti buku-buku biografi Soekarno dan catatan para sejarawan tidak menyebutkan keterkaitan Habib Ali Kuitang dalam pengambilan keputusan proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, klaim ini lebih bersifat narasi yang tidak berbasis bukti historis. Faktanya, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat di depan rumah Soekarno, bukan di rumah Syekh Faraj Martak. Hanya saja kebetulan rumah Soekarno berdekatan dengan rumah Syekh Faraj Martak, maka ia menyediakan rumahnya untuk masyarakat yang menyaksikan teks proklamasi. Ternyata cuma menyediakan. Tapi hari ini kan diklaim bahwa disitulah pembacaan teks proklamasi ini kan tidak sesuai dengan historis sejarah. Yang ketiga, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan nasionalisme. Diklaim bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan melalui pendiri lembaga pendidikan Al-Khairat. Namun, mendirikan lembaga pendidikan tidak otomatis membuktikan peran dalam perjuangan melawan penjajah.
Dalam historiografi perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lainnya diakui sebagai pejuang nasional, bukan semata karena mendirikan lembaga pendidikan, melainkan karena keterlibatan langsung dalam perlawanan terhadap penjajah, baik melalui fatwa jihad maupun aksi nyata melawan kolonialisme. Tidak ditemukan bukti bahwa Al-Khairat secara langsung berperan dalam perang kemerdekaan melawan Belanda. Fakta lainnya, klaim bendera merah putih sebagai gagasan Habib Idrus Al-Jufri adalah tidak benar. Namun, kesepakatan para pemuda saat Kongres Pemuda Indonesia kedua pertama kali dinyanyikan lagu kebangsaan dan dikibarkan bendera merah putih. Yang keempat, kesalahan dalam logika, jangan menyalahkan seluruh klan Ba'alwi. Nah, memang kita sering mendengarkan gara-gara perilaku oknum semuanya kena. Lah itu. Jadi intinya dari status tulisan Kiai Haji Imam Jazuli LC ini, jangan menyalahkan seluruh klan Ba'alwi. Nah, salah satu bagian dalam tulisan Kiai Haji Imam Jazuli menyatakan bahwa tidak semua keturunan klan Ba'alwi dapat disalahkan atas tindakan individu tertentu. Pernyataan ini adalah pengalian isu, red herring fallacy, karena kritik terhadap klaim peran Ba'alwi dalam kemerdekaan bukan berarti menyalahkan seluruh individu dalam klan tersebut. Kritik yang diberikan berfokus pada fakta bahwa klaim keterlibatan Ba'alwi dalam perjuangan kemerdekaan tidak memiliki dasar sejarah yang kuat. Dengan demikian, pembelaan terhadap klan ini dengan menyatakan tidak semua Ba'alwi seperti itu tidak relevan terhadap inti perdebatan. Yang kelima, tuduhan terhadap Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sebagai rasis. Nah, Kiai Haji Imam Jazuli dalam tulisannya menuduh bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bersikap rasis karena kritiknya terhadap klaim nasab Ba'alwi. Tuduhan ini merupakan serangan personal ad hominem yang tidak berkaitan dengan substansi perdebatan. Kiai Haji Imaduddin tidak menyerang individu berdasarkan etnis atau ras, tetapi mempertanyakan keabsahan klaim nasab dan peran historis Ba'alwi berdasarkan bukti akademik. Ini adalah pendekatan ilmiah, bukan bentuk diskriminasi atau rasisme. Kesimpulannya, tulisan Kiai Haji Imam Jazuli mengandung banyak kesalahan logika, distorsi sejarah, dan penggunaan sumber yang tidak valid untuk membela klaim bahwa klan Ba'alwi memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sanggahan terhadap klaim tersebut bukan untuk diskriminasi, melainkan upaya menegakkan kebenaran sejarah berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih kritis terhadap narasi sejarah yang beredar dan memastikan bahwa klaim yang diajukan memiliki dasar bukti yang valid dan dapat diuji secara akademik. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.